wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Selamat malam. Malam, selamat malam. Oke, semoga teman-teman sehat ya, sehat. Oke, teman-teman, selamat datang di acara Majelis Buku yang ke-14. Kita malam hari ini acaranya di-support langsung oleh Sangkolan Bookstore dan juga Cafe Balada, yaitu tempat kita melaksanakan acara pada malam hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada penerbit Pelangi Sastra Malang yang sudah menerbitkan buku yang kita akan bedah pada malam hari ini. Oke, kenalkan saya Kartika dan Natali. Teman-teman bisa menyapa saya dengan sapaan Kartika, bisa juga Tika atau terserah, boleh apa aja. Oke, teman-teman sehat? Teman-teman sehat? Alhamdulillah. Yang ada di dalam ruangan ini kebanyakan kaum Adam ya, jadi saya merasa grogi. Semua teman-teman kayaknya tertuju ke saya ya. Di luar ada ukti tapi nggak masuk itu. Jadi saya merasa grogi. Oke, teman-teman, saya sudah perkenalan tadi ya, nama saya Kartika. Teman-teman, kita akan bahas sebuah buku di mana buku ini baru saja terbit dan masih segar-segarnya. Buku ini merupakan kumpulan puisi karya Kiai M. Faizi. Beliau hadir di tengah-tengah kita. Kami aplaus yang meriah terlebih dahulu. Oke, buku kumpulan puisi yang sangat menarik, kata demi kata, bait demi baitnya disusun sangat rapi. Bukunya berjudul Satu Bumi Dirusak Bersama. Wow, dari judulnya saja sangat menggugah ya. Saya di sini tidak sendirian ya, tentunya saya akan ditemani pengulas buku kita pada malam hari ini. Beliau merupakan seseorang yang bergelut di dunia pendidikan. Beliau bergelut di dunia pendidikan di ujung timur Pulau Madura, di Sumeneb. Beliau bernama, saya panggil Mas, Abang atau apa ya? Oh, Mas aja ya. Mas Fauzan Refendi. Refendi apa? Saya panggil Mas siapa? Mas Fahrus. Oke, Mas Fahrus, saya persilahkan untuk maju ke depan. Jadi biar Mas Fahrusnya semangat, kita beri aplaus dulu nih. Mas Fahrus mau dibantu buat bawa laptopnya. Gak bisa. Iya, lagi-lagi harus mandiri. Oke, Mas Fahrus sudah hadir di tengah-tengah kita nih teman-teman. Oke, cek. Tenang aja, sudah disetting. Oke, Mas Fahrus, sehat Mas Fahrus? Sehat Mas Fahrus? Sangat sehat. Saya sehat, alhamdulillah. Sudah siap membedah buku yang sangat menarik? Ya, Siap, oke. Mas Fahrus jangan grogi, kalau Mas Fahrus grogi saya malu. Oke, untuk mengefisien waktu, Mas Fahrus, saya persilakan. Sebelum itu teman-teman, di akhir tilikan nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi saya harap teman-teman yang hadir pada acara malam hari ini menyiapkan pertanyaan yang sangat wow sebanyak mungkin. Gak apa-apa, ini karena tentang puisi ya, dan juga penulisnya hadir di tengah-tengah kita. Barangkali nanti akan ada juga penyampaian dari penulis, dari Bapaknya Haji Kiai M. Faizi ya. Oke. Jadi nanti setelah pengulas memaparkan hasil bedah buku yang beliau paparkan, ada sesi tanya jawab. Mungkin untuk mengefisien waktu, saya persilahkan kepada Mas ya. Mas Fahrus, oke, dipersilakan. baik. Terima kasih Mbak Moderator. Yang saya hormati tentu saja penulis buku Satu Bumi Dirusak Bersama. Yang saya hormati, yang terhormat Kiai Faizi. Yang saya hormati yang kedua yaitu Rahman. Yang saya hormati yang ketiga Bayan Julian dan teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir di kesempatan malam hari ini. Pertama saya ucapkan terima
kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya hadir di majelis buku ke-14 ya, di Cafe Balada. Teman-teman sekalian, tentu saja semalam hari ini diberikan kesempatan untuk membedah buku yang kesekian kali dari Kiai Faizi. Yang pertama, sebelum saya masuk ya membedah buku kumpulan puisi, saya pertama kali mengenal Kiai Faizi tentu saja dari Kak Bayan Julian ya. Ketika saya kuliah dulu pas maba, masih semester 1 atau semester 2 ya gitu ya. Itu ada Kiai Faizi dan Kiai Dardiri diundang ke YKM Madura, HMP apa itu di jurusan Bahasa Indonesia. Saya ada kuliah waktu itu, ada kuliah, kebetulan acaranya sama pagi. Saya diajak oleh orang yang tentu saja itu dosen saya yang dari belakang. Terus ada acara sekarang, ayo ikut, bagus gitu. Kak, tapi saya ada kuliah, udah bolos saja. Ini lebih penting gitu. Nah setelah saya ikut, kemudian saya mulai jatuh cinta, katakanlah seperti itu. Ada pemikiran-pemikiran Kiai Faizi waktu itu di YKM Madura, kalau nggak salah beliau duet sama Kiai Dardiri yang semenep wawnya ini memang. Kiainya tidak hanya fokus membenahi akhlak umat, tapi tentu saja juga fokus terhadap isu-isu ekologi. Sebelum Jakarta viral dengan pagar lainnya, sebenarnya udah lama itu pagar-pagar di kampung seperti itu udah lama. Dan kiai yang membentengi yang melawan itu tentu saja ada Kiai Faizi dan Kiai Dardiri. Sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Kiai. Nah itu awal mula ketika saya mengenal Kiai Faizi. Tentu saja teman-teman sekalian, ketika mengikuti karya-karya Kiai Faizi bukan hanya menulis prosa, bukan hanya menulis puisi, tapi juga beliau travelog ya. Unik, Kiai Faizi ini unik. Beberapa karya travelog yang pernah saya baca diantaranya ada Eric Weiner ya, beliau seorang travelog juga. Kemudian yang kedua itu ada Agustinus Wibowo, kemudian ada Kiai Faizi, beliau travelog juga. Ketiga-tiganya punya keunikan masing-masing. Eric Weiner punya keunikan masing-masing. Kemudian yang saya ingat itu Agustinus Wibowo, karya terakhir yang saya baca itu Kita dan Mereka. Dia kerap berjalan atau mengunjungi negara-negara konflik, bukan ke negara-negara yang damai, ke negara-negara konflik. Nah, Kiai Faizi ini mempunyai kecenderungan juga atau bepergian menggunakan bus. Nyatanya ketika beliau bisa aja beliau naik mobil-mobil yang bagus yang dicontoh, tapi beliau di karya-karya itu kerap menaiki bus, dan itu keunikan bagi saya. Jadi ketika teman-teman mau menulis atau berkarya di bidang travelog, ambil keunikannya yang dulu digarap oleh ramai. Itu sekilas ketika saya mengenal Kiai Faizi. Kiai Faizi ini getol, beliau seorang kiai dan pengajar di Universitas Anupaya di Anupaya sana. Saya pernah satu kali masuk ke Anupaya. Waktu itu saya terpilih dan mengunjungi ke sana, nyaris tidak ada tempat sampah, nyaris tidak kelihatan tempat sampah. Yang ada ketika saya ke sana itu di Pondok Putri kalau nggak salah, saya tidak tahu Pondok apa kan belum ada. Saya dekat jalan raya itu yang sebelah kanan. Ketika saya masuk di situ, perpustakaan sangat banyak. Di halaman-halaman banyak perpustakaan. Tidak gede, nggak kayak perpustakaan yang Pabrani, tapi ada banyak itu perpustakaannya. Dan hampir tidak ditemukan sampah. Nah, di karya-karya Kiai Faizi ini bukan hanya fokus untuk membenahi umat, tapi beliau juga fokus ke isu-isu ekologi. Dan sebagaimana Kiai, harusnya Kiai seperti itu ya. Saya pikir tidak hanya fokus ke akhlak manusia, tapi fokus ke etika gitu. Saya pikir itu. Oke, teman-teman, itu pengantar dari saya. Selanjutnya
sehingga saya mulai memasuki hasil ulasan saya, hasil pembacaan saya terhadap buku puisi Satu Bumi Dirusak Bersama. Ini bagi saya turunan dari karya Kiai Faizi. Sebelumnya yang saya baca Merusak Bumi dari Masyarakat. Ketika teman-teman membaca puisi ini, saya rekomendasi membaca dulu karya Kiai Faizi yang sebelumnya. Itu berkorelasi bagi saya. Gitu. Buku puisi Satu Bumi Dirusak Bersama adalah buku terakhir yang saya baca dari karya-karya Kiai Faizi. Sebelumnya saya membaca esai-esai praprolog beliau, kemudian membaca juga buku Urusan Bumi dari Meja Makan. Bagi saya yang lumayan mengikuti karya-karya Kiai Faizi, terutama buku Merusak Bumi dari Meja Makan, ini ada korelasinya. Kita tentu saja di sini banyak yang dirusak pendidikan ya. Atau ketika kalian tidak mau jadi guru, kalian kan nantinya jadi orang tua seperti itu kan ya. Yang mau jadi orang tua, yang tidak mau jadi orang tua ya terserah saja. Pasti kan mempunyai adik, mempunyai tetangga dan sebagainya. Ini mematahkan persepsi saya. Ketika dulu kita diajarkan oleh guru, misalkan jangan buang sampah sembarangan karena akan menyebabkan sungai mampat misalnya, atau menyebabkan banjir misalnya. Nah, karya-karya Kiai Faizi ini melampaui hal tersebut. Bukan hanya kalian tidak hanya membuang sampah, tapi usahakan kalian jangan memproduksi sampah. Misalnya nih, ketika kalian ke pasar, usahakan jangan minta plastik, usahakan kalian bawa tote bag. Itu kan bagian dari ikhtiar untuk tidak memproduksi sampah. Jadi fokus Kiai Faizi bagi saya di puisi-puisinya ini, ketika kita membeli ke Indomaret misalkan, itu kan memperoleh plastik, usahakan gak usah minta plastik karena itu bagian dari memproduksi sampah. Bukan hanya buanglah sampah sembarangan. Ketika kita buang sampah sembarangan, kan sampahnya tetap abadi sampai kapanpun. Ketika kita memproduksi sampah sekarang di puisi-puisinya Kiai Faizi, maka 100 tahun kemudian ketika kita udah mati, sampahnya masih tetap ada, masih tetap lestari. Nah, itu yang berusaha yang Faizi angkat. Jadi bukan hanya tentang membuang sampah sembarangan, tapi kita nggak usah memproduksi sampah. Gitu. Jadi buku puisi maupun non fiksi yang ditulis Kiai Faizi mengajarkan atau mematahkan persepsi kita bahwasanya jangan memproduksi sampah. Bukan hanya jangan buang sampah sembarangan, tapi di atasnya lagi, di tingkat kamu di atasnya lagi, jangan memproduksi sampah. Nah, itu terbukti dari beberapa kali diundang oleh Sivitas mereka ya, Kiai Faizi itu tidak berkenan ketika disuguhi minuman yang berbau plastik. Mending ada cangkir atau wadah di mana seperti itu. Itu sangat keren menurut saya. Tidak semua orang bisa, tidak semua kiai seperti itu. Hal-hal yang patut ditiru. Semua orang, semua kiai udah mengajarkan kebajikan, tapi yang mengajarkan tentang kesadaran ekologis itu sangat jarang bagi saya. Dan itu pelajaran bagi kita semua. Seperti itu. Nah, kemudian buku puisi ini bagi saya adalah rekaman perjalanan pribadi beliau. Selain seorang kiai, beliau juga seandainya sebagai praprolog, sebagai penyair yang suka jalan-jalan tentunya menggunakan bus. Itu bagi saya keren. Dan beliau bertafakur karena seperti ketika berjalanan beliau bertafakur, menulis puisi dan sebagainya. Jadi buku puisi ini merupakan respon beliau terhadap perjalanan yang beliau lihat terhadap kerusakan-kerusakan ekologi, baik yang beliau jumpai di laut, di darat, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kenapa kemanapun kita melangkah pasti kita akan menemukan sampah, entah rekreasi kemanapun, ke tempat wisata manapun pasti sampah. Laut, ke pantai, misalkan kita ke pantai Taman Siri pasti sampah, ke pantai Lombok apalagi pasti sampah, kemanapun sampah dan sebagainya. Dan
Kiai Faizi siarnya itu tentang sampah. Kita harus mengurangi selagi kita muda, selagi kita masih perjalanan panjang, hal-hal seperti itu yang berusaha Kiai Faizi sadar seperti itu. Teman-teman sekalian, bagi saya buku puisi ini masuk ke aliran ekospiritualisme. Bagi teman-teman yang mau skripsian mungkin, nah bisa menjadi bahan skripsi. Tema-temanya ekospiritualisme, menjadikan spiritualitas dan ekologi seperti itu. Nah, apakah penulis-penulis di Madura ada yang menulis tema-tema serupa? Ada. Kalau nggak salah pada tahun 2017 Kak Wayan Julian melalui buku puisinya Biografi Ibu Nabi juga menulis, kalau tidak salah ya, dikoreksi kalau saya salah, menulis buku puisi Biografi Ibu Nabi yang isi-isinya hampir serupa. Jadi Kak Wayan Julian menuliskan di dalam buku itu kerusakan dibagi menjadi 3 hal: altar bumi, altar laut, dan altar udara kalau tidak salah. Jadi merekam kerusakan seperti itu. Dan hari ini di hadapan kita semua, Kiai Faizi menuliskan ulang dengan bahasa yang baru. Memahami buku puisi ini, Kiai Faizi tidak menggunakan diksi yang berat, sehingga buku puisi ini bisa dikonsumsi atau dibaca ketika kita senggang, ketika kita liburan kemana gitu kan. Jadi tidak butuh berteman dengan materi, tapi diksi-diksinya sangat segar. Saya sangat menikmati ketika disuruh mengulas buku puisi karya Kiai Faizi. Oke teman-teman sekalian, kemudian hasil rekaman saya dari buku puisi terbaru Kiai Faizi ini, yang harus kita sadari bahwasanya banyak sumber mata air yang kering sekarang di timur rumah saya. Kalau teman-teman lihat ketika mau ke Sumeneb ada namanya sumber becak kan, itu udah nggak mengalir airnya, sehingga butuh disedot ya, butuh disedot, sehingga Kiai Faizi merekam itu. Kemudian hal-hal unik lain, buku puisi ini juga menghimpun selain isu-isu tentang ekologi, buku puisi ini juga menghimpun tentang isu-isu gastronomi. Jadi teman-teman yang suka terhadap isu-isu gastronomi, ada sekitar 1-4 puisi yang tema-temanya gastronomi. Teman-teman bisa melihat itu kalau tertarik. Baik teman-teman sekalian, saya akan masuk hasil pengamatan saya terhadap puisi-puisi Kiai Faizi yang berjudul Satu Bumi Dirusak Bersama. Kita fokus ke puisi yang pertama, yaitu Selamat Pagi Bumi. Saya bacakan puisinya. Sebesar ini: pada hari selamat pagi burung-burung, melalui cerik-cerikmu aku terima salam dari ranting 6.000. Sebelum batang pohon ditebang untuk dibikin tisu, demi mengelap air mataku yang menetes karenamu. Selamat pagi air mengalir, gemericikmu adalah kabar baik bahwa batu-batu kapur masih mengunduk di balik gunung. Sebelum orang-orang membongkarnya untuk tambang demi pembangunan, demi kemajuan, tapi tidak dari engkau. Apa kabar panak? Uar aromamu di kala hujan pertama menyapa adalah salam untukku tentang lempeng bumi yang tidak berubah, tentang cacing-cacing yang berjuang menawarkan limbah, serta ketabahanmu menanggung amoniak dan sampah sehingga kami bebas melepas hak milik untuk berpindah. Tapi mengapa engkau merusak laut? Hanya karena engkau punya teknologi untuk menangkap ikan. Namun siapa sesungguhnya yang memberi pahala? Nah, di bawah Kiai Faizi menyematkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, tolong dikoreksi, takut saya salah baca Al-Quran. A'antum tazra'u am nahnu zari'un.
setiap berarti. Nah, dari puisi Selamat Pagi Bumi ini dinarasikan oleh Faizi, manusia dinarasikan atau digambarkan secara serentak mengambil makanan yang tersedia bukan hanya untuk dimakan, tapi untuk ditabung. Saya contohkan ketika seorang maritim, orang laut. Kalau dulu ketika kita bicara sama nelayan-nelayan yang sudah agak tua ya, yang udah profesional, yang katakanlah udah mau pensiun, mengambil ikan dulu hanya untuk dimakan. Ya ketika orang melaut mengambil ikan seadanya, ngambil satu untuk dimakan. Tapi sekarang orang-orang berlomba-lomba mengambil ikan, dijual, diambil lagi dijual. Dan perangkatnya pun tidak hanya pancing, itu juga jaring, tapi juga bom. Nah, itu yang berusaha disemarakkan oleh KPI. Nah, dari fenomena itu, ini atas respon tulisan KPI ya. Atas fenomena itu, laut ini nelayan ketika mencari ikan semakin jauh. Kalau hanya beberapa mil dulu, ini semakin jauh. Dan kita menyadari itu. Nah, kita selaku anak muda katakanlah seperti itu, saya sering juga menyampaikan bahwasanya ke murid-murid saya yang di pesisir, saya tidak memaksa kamu jadi apapun. Kalaupun kamu jadi nelayan, minimal menjadi nelayan yang cerdas. Katakanlah kamu kuliah yang tinggi, misalkan teknik kelautan, misalnya buat alat nanti bagaimana caranya kamu bisa menandingkan di laut, tidak harus menembung. Misalnya lagi usahakan kamu itu membuat satu terobosan, misalnya membuat ikan misalnya menetap dalam 20 hari bisa 2 hari, itu sangat membantu sekali. Dan KPI pada puisinya yang pertama ini Selamat Pagi Bumi ini, kita bisa melihat ya teman-teman sekalian, karya sastra itu adalah anak biologis dari penulisnya. Ketika kita menyandingkan misalnya karya dari J.Y.Z dan Ryan Julian misalnya, ya, sama-sama menulis tentang isu-isu ekologi. Nah, kita bisa melihat latar belakang kedua penulis. J.Y.Z pure beragama Islam, pure agamanya agamanya serius, ya. Nah, kita bisa membandingkan misalnya sama Ryan Julian yang beragamanya lintas benua, misalnya. Nah, karya-karya keduanya bisa kita lihat. Jadi kalau KBC kerap membubuhkan ayat-ayat Al-Quran, kalau Ryan Julian itu banyak Alkitab masuk, ini masuk, dan lainnya masuk, itu kita bisa lihat. Jadi yang perlu kita sadari bahwasanya karya sastra itu adalah anak biologis dari penulisnya. Begitu. Nah, ayat yang saya baca itu setelah saya cari di Google, ternyata Al-Waqiah ayat 64, yang artinya adalah kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya. Jadi sebuah pertanyaan yang diisikan di situ. Semoga tidak salah Google pencarian saya. Jadi itu. Kemudian teman-teman sekalian lanjut ke halaman 5 yang hilang dan lahir dalam hari-hari. Saya bacakan isinya. Ini di halaman 5. Telah hilang dari malaku, hantu dan gelap gulita, juga hening dan tafakurnya. Polusi cahaya dan deru teknologi yang kini berkuasa, telah lahir peradaban cahaya yang memancar dari layar LCD yang membangun di sini sambil merusak di sini. Manusia-manusia baru lahir dengan kecerdasan buatan, kemanusiaanlah yang perlahan-lahan redup dan menghilang. Nah, dari puisi ini
saya mengingat ya, ini berkorelasi bahwasanya Yuval Noah Harari pernah menulis di buku Sapiens bahwasanya proyeksi manusia di masa depan itu adalah ingin hidup abadi. Satu. Kemudian ketika saya membaca kelanjutan bukunya Yuval pada 21 pelajaran di abad 21 itu menambahkan, Yuval Noah Harari menambahkan proyeksi manusia itu bukan hanya ingin hidup abadi, tapi juga ingin bagus secara finansial, tidak ingin bekerja berat, kerja gampang. Di mana mau? Nggak ada. Nggak bakalan mau seperti itu. Nah, Yuval Noah Harari bilang bahwasanya kita tidak bisa hidup seperti itu. Kita tidak bisa hidup, atau tubuh manusia itu tidak bisa didesain untuk diam saja. Tubuh manusia itu tidak didesain untuk tidak butuh panas. Tubuh manusia itu tidak didesain untuk makan terus. Tapi tubuh manusia itu didesain untuk berjalan, panas, butuh panas, kemudian bekerja seadanya. Nah, manusia sekarang itu berusaha melawan itu. Tidak mau bekerja keras, kerja cerdas, tidak mau kerja cerdas, tidak mau kerja keras tapi kerja cerdas. Nah, manusia sekarang berusaha untuk itu. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Banyak penyakit-penyakit yang menyerang lebih ganas daripada kanker. Penyakit apa itu? Penyakit gula, penyakit kencing manis, diabetes dan sebagainya. Nah, itu berkorelasi dengan puisi-puisinya Kiai Faizi yang bilang bahwa kita tidak bisa terlepas dari teknologi, kita tidak bisa terlepas dari kemajuan zaman, hanya saja kita bisa mengatur apa yang kita bisa lakukan, seperti itu. Kemudian berlanjut ke puisi selanjutnya yang berjudul Yang Hilang dan Tak Dapat Diganti. Saya bacakan puisinya. Ketika kakek menanam pohon asam, ia bilang, kelak ia akan tumbuh besar. Aku pun bertanya, untuk apa? Toh umur manusia kisaran setengah abad saja. Dijawab lagi, yang kutanam sekarang buatmu kelak. Yang kutanam adalah kaimat, tetap bermartabat, andai pun besok kiamat. Nenek moyang sudah wafat, kami pun menebang pohon-pohon yang dulu ditanamnya, bahkan juga membongkar batu-batunya, membuat kubangan-kubangan raksasa meratakan pegunungan Karsnya. Kami, anak cucu seberinda, bagaikan sedang berdusta bersama-sama, lalu minta maaf berkali-kali, tapi seperti menjerit kaca terbelah, retakannya tak dapat untuk kembali. Nah, puisi yang hilang dan tak dapat diganti ini mengingatkan saya kepada mitos yang kerap dikatakan atau diajarkan oleh orang tua kita dulu. Tidak tahu ya orang tua teman-teman mengatakan seperti itu atau tidak. Tapi puisi ini mengingatkan saya kepada mitos yang sering diujarkan oleh orang tua kita bahwasanya, Cong, ketika maghrib usahakan basuh kakinya supaya tidak dibilang setan. Satu. Kemudian yang kedua, ini mitos-mitos yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, Cong, kamu jangan pergi ke pohon besar itu karena ada penunggunya. Nah, itu mitos yang kedua. Ini bagi saya udah hilang sekarang. Dan Kiai Faizi berusaha mengembalikan itu. Nah, kedua mitos itu apa? Cong, jangan pergi ke pohon besar itu. Nanti kamu akan ada penunggunya di sana. Ketika kamu ke sana, maka kamu akan jin akan ikut kamu gitu kan. Itu setan deki ben montar desa. Nah, bagi saya apa? Itu bagi saya itu isu-isu ekologi yang bagus dan harus dipelihara. Artinya apa? Jangankan kita mau menebang pohon, teman-teman sekalian, untuk dekat saja kita udah takut. Dan mitos itu udah hilang sekarang. Makanya respon Kiai Faizi sekarang itu banyak penebangan di mana-mana karena mitos itu udah tidak dianggap. Udah pengguna mitos itu udah nggak ada.
Dan kita selaku pembaca, ayo kita hidupkan kembali mitos yang berguna itu supaya anak cucu kita tidak sembarangan menebang pohon. Kalau di desa-desa masih lestari ya, terutama ketika kita pergi ke makam dan ada salah satu makam yang dituahkan, di situ pasti ada pohon besarnya dan itu masih dihormati. Jangan ke sana, banyak jinnya misalnya, jangan ke sana banyak setannya. Dan itu bagus menurut saya. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidup kita di masa depan. Bayangkan ketika kita pohon udah ditebang semuanya, kita oksigen kita mau dapat dari mana? Dan itu yang hilang. Mitos-mitos itu udah hilang. Jadi kita berusaha menghidupkan kembali teman-teman yang punya murid, misalkan teman-teman yang udah nikah, misalkan teman-teman yang punya adik, misalkan mitos itu angkat kembali, digencarkan kembali, diujarkan kembali. Supaya apa? Anak cucu kita tidak sembarangan menebang pohon. Bayangkan kalau orang-orang dulu ya, mau menebang pohon aja harus ada ritualnya. Condengan misalkan, ngeber minyan misalkan. Itu dalam rangka apa? Bukan menyembah jin, tapi dalam rangka menghormati pohon di situ. Orang-orang sekarang kan, oh jin, oh musyrik, oh ini, syirik misalkan, bukan musyrik, oh syirik misalkan. Tidak seperti itu, dalam rangka menghormati pohon, bukan dalam rangka menyembah pohon, tidak seperti itu. Animisme dan dinamisme itu bagi saya itu produk kolonial, sedangkan orang lokal-lokal sendiri itu berusaha menghormati pohon dan sudah selayaknya seperti itu. Gitu. Orang rajin menebang pohon tapi lupa menanam. Orang rajin menangkap ikan tapi lupa untuk memelihara terumbu karangnya. Itu banyak dijumpai sekarang. Seperti itu. Lanjut ke puisi selanjutnya ya. Gurindam sampah plastik. Saya bacakan puisinya. Plastik dicipta untuk berhemat agar jenggala tidak dibabat. Lalu dibuat wadah nan cuai, hilang manfaat sekali pakai. Plastik styrofoam sangatlah praktis, sulit diayom, tak bisa habis. Serpian plastik daba di laut, ikan berkutik mati terpujud. Kini manusia sibuk sendiri, sampahnya ruah di sana sini. Wahai manusia yang akil baliw, kamu mengapa kok sangat dekil? Cobalah hitung dalam sehari, polahmu lancung atau bestari. Dahulu orang berpopok perca, dicuci ulang caranya ranca. Kini berpopok sekali pakai, limbah nan bopok tak terpermai. Nah, bagi saya, puisi ini seperti yang saya katakan di awal, mengajarkan bahwasanya kita tidak hanya ketika membaca puisi ini, kita tidak hanya berhenti membuang sampah sembarangan, tapi sudah berada di taraf di atasnya itu. Usahakan jangan memproduksi sampah. Ketika kita kemana-mana, bawa tumbler, misalnya. Nah, orang-orang dulu, teman-teman sekalian, ketika saya membaca literatur tentang Madura, yang kini sudah hilang, orang-orang dulu di depan rumahnya itu menyediakan gentong, yang tentu saja itu fungsinya ketika ada musafir, gentong-gentong itu berfungsi untuk memberikan minum orang lain. Nah sekarang kan udah tidak ada seperti itu. Mana ada sekarang orang yang minum dari gentong, udah tidak higienis, katakanlah seperti itu, udah tidak higienis. Nah orang-orang sekarang itu maunya beli aja botol plastik. Nah yang berusaha ditekankan YVC itu, jangan lagi memproduksi sampah, bukan hanya membuang sampah sembarangan, tapi kita sendiri tidak memproduksi sampah. Misalkan kita ke pasar nggak usah minta plastik, bungkus dengan daun pisang misalnya, bungkus dengan daun jati misalnya. Nah, hal itu yang berusaha YVC siarkan seperti itu. Jadi etika terhadap alam raya, saya katakan seperti itu. Jadi ketika kita makan sekarang
sampahnya dibuang, 70 tahun lagi kita mati, sampah kita masih abadi. Nah, itu yang berusaha Kiai Faizi tekankan. Dan sebenarnya itu sulit ya. Kita tidak bisa menafikan itu semua. Kita pasti tidak terlepas dari sampah. Kita sulit sekali memproduksi untuk tidak memproduksi sampah. Sangat sulit sekali, tapi ya kita usahakan bareng-bareng supaya sampah yang kita konsumsi, yang kita produksi itu tidak banyak. Seperti itu. Begitu. Kemudian teman-teman sekalian, yang saya katakan di awal, puisi-puisi yang digubah Kiai Faizi ini, beberapa puisi itu bertema gastronomi, bertema gastrokritik. Jadi teman-teman sekalian yang suka terhadap isu-isu gastronomi, teman-teman bisa meneliti buku ini. Ada sekitar 4 puisi ketika saya baca. Dan teman-teman sekalian, sangat jarang puisi yang menulis tentang isu-isu gastronomi. Kalau prosa banyak, kalau puisi sangat jarang. Teman-teman bisa mengambil celah nantinya gastronomi pada puisi-puisi penyair Madura misalnya. Nah, itu keren itu. Sangat sedikit sekali. Jadi teman-teman bisa mengumpulkan penyair-penyair Madura yang menulis tentang makanan atau minuman atau gastronomi. Nah, itu sangat keren. Jadi kumpulkan karya-karya penyair-penyair Madura yang menulis tentang gastronomi, terutama puisi, sangat jarang sekali. Kalau prosa banyak. Kalau yang tema-tema gastronomi kan kayak Laksmi Pamuncak ya. Itu sudah dikenal banyak sekali, banyak orang mengenal beliau. Tapi ketika kita memfokuskan pada penyair-penyair Madura, puisi apalagi, temanya gastronomi, itu sangat bisa dijual sekali. Dan insya Allah laku. Nah, bisa dibaca banyak orang misalnya, seperti itu. Nah, pada halaman 14, judulnya Ikan Bakar Untukmu. Pada halaman 17, Renungan dari Meja Makan. Kemudian pada halaman 19, Yang Berdiam di Dalam Kulkas. Nah, 3 puisi itu. Saya lupa satunya, nggak dicatat. Itu yang tema-tema gastronomi. Jadi teman-teman bisa yang mau menyusun skripsi misalnya, atau yang melakukan penelitian, atau yang menulis esai misalnya, itu bisa dijadikan bahan penelitian. Begitu. Kemudian ada puisi Petuah Sebelum Tidur, saya bacakan puisinya. Ini salah satu puisi yang menarik, paling menarik menurut saya. Sebelum engkau tidur, minta maaflah pada pasanganmu yang engkau rayu dengan mesra dan dengan kata-kata yang sama engkau gunakan untuk yang lainnya. Tidur adalah kematian kecil, siapa tahu besok engkau tiada. Sebelum engkau tidur, catat utang-utangmu di balik bantal, siapa tahu anggota keluargamu tak tahu bahwa warisanmu hanyalah utang. Sebelum engkau tidur, selagi jasmani dengan afiat, ingatlah harimu kala dipalat. Kekayaan boleh bertambah, kesehatan boleh bertambah, tapi umur pasti berkurang. Sebelum engkau tidur, ingatlah catatan amalmu urusan malaikat. Yang mestinya harus diingat adalah bon dan notamu yang menggantung di tembok toko tetangga. Kemudian larik terakhir, sebelum engkau tidur, cobalah hitung jumlah sampah plastik sekali pakai dan limbah makanan yang kamu buang. Engkau yang gagah saat berkhutbah, nyatanya akan pergi meninggalkan bumi dan warisanmu hanyalah sampah serapah. Nah, puisi ini, puisi Petuah Sebelum Tidur ini bagi saya merepresentasikan atau mengajarkan bahwasannya selalu bertafakur kepada diri sendiri. Sebelum kau tidur, minta maaflah pada pasanganmu yang udah bersuami atau beristri. Pastikan kita sebelum tidur itu minta maaf kepada orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita kasihi,
orang-orang yang kita anggap penting, kepada musuh-musuh kita pun. Nah, Kiai Faizi mensiarkan itu. Kemudian yang terakhir, disuruh catat katanya berapa sampah yang udah kita produksi pada hari itu, sehingga pada hari selanjutnya kita mengurangi sampah yang kita produksi. Jadi Kiai Faizi bagi saya merupakan sosok kiai yang tidak hanya fokus pada memperbaiki akhlak umat, tapi juga fokus untuk isu-isu ekologi, bagaimana kita mengurangi sampah, bagaimana kita tidak memproduksi sampah secara berlebihan. Kalaupun memproduksi sampah secara berlebihan, kita bisa mengurangi dari hari ke hari. Barangkali itu ulasan dari saya, ulasan pendek saya. Nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan teman-teman, atau mumpung Kiai Faizi hadir di tengah-tengah kita, mungkin nanti Kiai Faizi juga bisa ngobrol banyak terkait penulisan kreatif pada kami semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Baik, kita beri aplaus ya Beria untuk hasil bedah buku yang sudah Mas Fahrus sampaikan tadi ya. Sangat menarik, Mas Fahrus memahami bait demi bait ya puisi yang ditulis oleh Kiai Faizi. Dan oke teman-teman, kita ada di sesi tanya jawab ya. Mas Fahrus mau ditampung dulu pertanyaannya atau pertanyaan langsung dijawab nih? Oke, pertanyaan langsung dijawab. Oh, oke. Oke, ini katanya Mas Fahrus, mungkin Kiai Faizi berkenan untuk menyapa kami di sini atau ingin menyampaikan sesuatu ya pada kami yang di depan ini, terutama pada Mas Fahrus. Kami persilakan mungkin Kiai. Sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Saya sangat senang sekali karena bisa hadir dalam kesempatan kali ini, yaitu musyawarah buku ya. Bincang buku yang ke-14 yang kebetulan mengangkat buku puisi yang kebetulan ditulis oleh saya. Tadi saya sudah simak semua penjelasan dari Mas Fahrus. Terima kasih Mas Fahrus sudah menyempatkan pembaca. Juga telah dipengantari oleh Mbak siapa? Karateka. Oh Kartika, karate. Saya pikir karateka. Terus kita berarti harus, bukan kalau karateka ini mbaknya bukan duet lagi nih, harus duel nih. Makasih Mbak sudah diberikan pengantar. Buku itu seperti dikatakan oleh Mas Fahrus tadi merupakan turunan atau lanjutan dari buku esai saya, kumpulan esai yang berjudul Merusak Bumi dari Meja Makan. Jadi kebetulan saja ia terbit bareng dengan banjir Sumatera di akhir tahun 2005. Itu tidak disengaja ya, tidak disengaja. Karena buku ini sebetulnya sudah dipersiapkan dari tahun kemarin. Cuma karena tidak terbit-terbit, akhirnya tertunda selama 1 tahun. Jadi memang benar seperti dikatakan, saya tidak ada satupun yang dibantah oleh Mas Fahrus tadi. Terutama tentang penggunaan kosakata, kemudian insanan, personifikasinya, semuanya saya tulis apa adanya. Bahkan mirip-mirip pamflet begitu aja sih sebetulnya puisi-puisinya. Gak ada yang mungkin permenungan mendalam, nyaris malah gak ada. Jadi ditulis apa adanya dan menggambarkan hal yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Terutama yang paling fokuskan saya di situ ada 3. Yang pertama itu tentang makanan, sampah dan limbah makanan. Yang kedua tentang air, terutama itu diulang berkali-kali. Dan yang ketiga itu tentang plastik sekali pakai atau single use plastik.
Di situ tidak ada saya bahas masalah tambang, batu bara, nikel, tidak ada. Adanya hanya sepintas-sepintas saja karena memang saya tidak fokus ke situ. Saya fokus terhadap hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan kita, ya terutama soal makanan, limbah makanan, sampah plastik serta air. Jadi begitu kira-kira, makanya saya berterima kasih banyak buat hadirin di sini, buat Balada, buat Sangkolan, Mas Fahrus, juga Mbak Kartika yang telah melangsungkan acara ini, kegiatan ini sehingga ia bisa terjadi. Ini pertama kali kami bicarakan di Unuja pada tanggal 4 Desember 2005, kemudian yang kedua itu diacarakan di Cafe Mojak di Mojokerto, di Mojo Agung, dan yang ketiga di Balada. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin ada tanggapan atau apa yang ingin disampaikan oleh Mas Fahrus, dipersilakan. Oh baik, tadi ada yang lupa yang tidak saya paparkan atau tidak saya sebutkan bahwasanya di buku sebelumnya prosanya Kiai Faizi itu ada salah satu kata-kata yang menyentuh saya, bahwasanya usahakan ketika kita makan jangan ada sisa sebutir pun. Lagi-lagi saya teringat terhadap mitos yang pernah diujarkan orang-orang tua terdahulu bahwasanya, Cong, ketika kamu makan usahakan habiskan semua karena setiap butir itu menangis katanya, dan minta pertanggungjawaban nanti di akhirat katanya. Nah, mitos itu saya pikir udah hilang sekarang, dan Kiai Faizi bilang di buku sebelumnya bahwasanya ketika kamu makan dan kamu menyisakan makanan di piringmu, coba lihat, coba pikirkan, coba kamu ke sawah dan lihat prosesnya. Ketika petani mulai menanam benih, kemudian traktor mulai dijalankan, diairi, kemudian nanti prosesnya akan sangat panjang. Nah, baru kamu tahu betapa berharganya sebutir nasi. Seperti itu. Jadi usahakan ketika kita makan habiskan semua. Kadang-kala kan anak-anak muda sok-sok keren ya. Pergi ke kafe, makan, tinggal dikit, nggak dimakan. Nah, coba kita pergi ke ladang sana, kita bantu para petani, dan kita bakalan tahu betapa susahnya memproduksi padi atau menanam padi sampai terhidang di meja makan. Baru kita tahu betapa susahnya. Berapa keringat yang sudah bercucuran, berapa waktu yang sudah diluangkan petani, dan berapa tenaga yang sudah habis untuk memproduksi satu butir nasi. Dan berapa waktu ketika suami pergi ke ladang, istrinya ditinggal di rumah. Coba kita pikirkan seperti itu. Dan baru kita sadar bahwasanya sebutir nasi itu sangat berharga. Dan kita tidak akan membuang-buang lagi. Kita tidak akan menyisakan lagi makanan di meja makan. Itu artinya Kiai Faizi berusaha menyampaikan lewat prosa, lewat puisinya bahwasanya ketika kita makan ya habiskan. Kecuali basi baru kita buang. Tapi usahakan jangan menyisakan makanan apapun, karena kita tidak pernah tahu proses yang terhidang di meja makan itu betapa susahnya. Jadi itu yang berusaha, yang lupa atau yang luput yang saya sampaikan. Itu aja. Teman-teman bisa berpendapat atau bisa tidak hanya bertanya, bisa berpendapat juga. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau sekedar ngobrol-ngobrol santai mengenai apa yang sudah tadi Mas Fahrus sampaikan dari hasil tulisan Kiai Faizi di dalam buku yang berjudul Satu Bumi Dirusak Bersama tadi. Mungkin teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, yang ingin bertanya mungkin bisa mengacungkan tangan, dipersilahkan. Apakah ada? Oke.
Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Balada, terima kasih Fahrus dan juga Kartika. Kartika artinya cahaya ya? Ya enggak sih? Nah, saya ingin ngomong cahaya nih. Cahaya, jadi ada satu puisi di halaman 5, judulnya Yang Hilang dan Lahir Dalam Hari-hariku, itu tentang cahaya. Di situ saya membaca kecenderungan penyairnya terhadap cahaya itu agak negatif ya. Agak negatif. Di situ ada kalimat misalnya, selamat datang, telah lahir peradaban cahaya, cahaya yang memancar dari layar LCD dan sebagainya dan sebagainya. Dan juga di situ ada satu sikap melankoli. Karena hantu dan gelap gulita, juga hening dan tafakurnya itu telah hilang. Jadi di sini ada semacam pembalikan sikap ya, bahwa di zaman modern ini kita kan mengeluh-elukan cahaya, memuja cahaya. Sedangkan yang gelap-gelap itu justru mau dihilangkan, orang kepengennya terang. Saya jadi ingat satu buku esai karya penulis Jepang, dia sastrawan sebenarnya. Dia menulis satu buku esai judulnya In the Price of Shadow. Itu karya Junichiro Tanizaki. Dia mengkritik peradaban barat ya, karena kepingin kejelasan. Makanya kemudian teknologi dibikin untuk menerang-nerangkan itu. Supaya dunia ini terang, misteri hilang. Sains saya pikir semangatnya semacam itu ya, memiliki etos yang terang-terang seperti itu. Makanya kemudian mereka juga membabak zaman mereka itu, misalnya jadi ada zaman kegelapan, dark age, kemudian ada enlightenment of Klarung dan sebagainya. Itu juga obsesi mereka terhadap cahaya. Padahal menurut Junichiro Tanizaki itu cahaya, kalau di Jepang, dia kan orang Jepang ya, justru cahaya ini, justru kegelapan itu juga menciptakan keindahan. Jadi keindahan ini bukan hanya diciptakan oleh yang terang-terang tadi, yang cahaya-cahaya dan sebagainya, tetapi juga bayang-bayang di situ menciptakan keindahan juga. Keindahan diciptakan dari kombinasi antara yang terang dan yang gelap itu. Dan saya kira orang Jawa pun juga saya kira memiliki kecenderungan yang positif terhadap cahaya, makanya kemudian mereka memiliki satu pertunjukan yang namanya wayang atau bayang-bayang itu. Nah, saya kira Kiai Faizi itu juga mengapresiasi apa yang disebut sebagai kegelapan sebagai sesuatu yang hening, dan disitulah ruang tafakur ada. Karena kalau yang terang-terang ini kok kayaknya nggak bisa kita berpikir. Kalau saya sendiri misalnya lebih suka bergelap-gelapan gitu, apalagi kalau malam berpikir, karena imajinasi kita justru memancar di dalam kegelapan itu. Nggak kayak misalnya, bahkan Kiai Faizi mohon maaf nih, kalau di budaya beberapa pesantren, wah yang terang-terang ini juga kok kayaknya di ini ya, dipuja, baju ulama-ulamanya mentereng, Habib-Habiban misalnya gitu kan mentereng-mentereng gitu kan ya, glamor dan sebagainya. Saya pikir itu juga berasal dari budaya yang terang itu, kurang memberi apresiasi terhadap gelap. Enggak suka itu peci hitam, sukanya surban warna putih kan begitu. Oke, itu satu pendapat dari saya. Cuma saya ingin bertanyanya kepada penulisnya mumpung ada di sini. Karena saya tertarik mengapa Kiai Faizi di dalam buku ini, kalau tidak salah ada 3 puisi itu yang meminjam bentuk gurindam. Dan gurindamnya pun itu enggak plek seperti aturan gurindam. Di sini ada semacam ketidaktaatan terhadap aturan gurindam. Karena kan kalau gurindam itu dilarik pertama sebab, dilarik kedua itu akibat. Kalau saya baca ini enggak seperti itu. Meskipun misalnya semangatnya sama, yaitu semangat memberi pepatah petitih itu. Nah, kenapa kok ngambil gurindam? Kok enggak ngambil misalnya puisi-puisi lama lainnya, bentuk puisi lama lainnya? Katakanlah pantun.
pantun atau syair yang mungkin lebih dekat dengan budaya pesantren. Kenapa kok gurindam yang dipilih Pak Kiai? Itu pertanyaan saya. Mungkin bisa langsung dijawab kepada Bapak Kiai Faizi atas mikirnya ditaruh. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Royan. Soal kegelapan, saya teringat begini, jadi kita tidak membedakan yang gelap dan terang, hitam dan putih. Saya ingat tiba-tiba sama jokesnya Muhammad Ali ketika dia bertanya, kenapa kok Yesus itu dilambangkan putih, ya, tidak ada yang hitam. Susu itu kok putih, penyelamat itu kok putih dan segala macamnya. Terus yang hitam akan duduk di mana? Dalam puisi konteks cahaya, saya sempat membahas soal beberapa jenis polusi ya. Sejauh ini kita melihat polusi itu kok polisi maaf ya disengaja polusi itu selalu dengan amonia, karbon dioksida gitu. Kita cenderung melupakan ada polusi yang lain. Apa itu? Polusi suara dan polusi cahaya. Bagi penggiat astronomi, terlalu banyak cahaya itu juga musibah, itu polusi. Sehingga seperti orang-orang yang tinggal di Jakarta, dia tidak pernah melihat bintang. Kalau mau lihat bintang harus bayar dulu dan lihatnya di bintang-bintang palsu di dalam planetarium. Itu. Jadi orang Jakarta itu baru merasakan pernah melihat bintang di tahun 2020 sampai 2021, yaitu ketika Covid. Sebelum itu mereka nggak pernah melihat, susah sekali. Karena kalau malam itu penuh dengan cahaya. Nah, kemudian saya kaitkan hampir semua peristiwa-peristiwa orang wahyu, mi'raj, orang bertafakur, itu semuanya mengacu pada kegelapan. Minimnya cahaya. Jadi bukan ketiadaan cahaya, tapi minimnya cahaya. Dari situlah kemudian saya melihat bahwa kadang-kadang kita itu terlalu berambisi pada hal-hal yang terang. Sementara kita itu sebetulnya bisa menemukan jati diri kita di saat malam, di saat penuh dengan kegelapan. Dan dalam konteks puisi saya itu hanya kegelapan di situ hanya untuk menjadikan perbandingan ya, lawan kata saja. Jadi ketika kita tandus dengan kemarau, tumbuh, tumbang, siang, malam, itu saja sebetulnya. Pada saat itulah kita mungkin bisa cari celah bagaimana cara kita berpikir, menemukan pelajaran di antara celah-celah itu, di antara yang tandus dan tumbang, yang terbit dan tumbang, yang siang dan malam. Tuh. Terus kemudian soal gurindam itu sebetulnya saya bikin proyek syair saja, menyanyikan agar mudah dinyanyikannya. Karena gurindam yang saya bikin, jadi di situ saya pakai metrum karena saya meyakini bahwa gurindam itu kalau dicarikan asal usulnya, karena saya pernah melakukan penelitian tentang intertekstual antara syair Madura dengan syair Arab. Pernah bikin artikel itu dan saya menemukan bahwa syair-syair Melayu seperti syairnya Perahunya Hamzah Pansuri dan segala macamnya termasuk gurindam itu ada ujungnya, ada ujung referensinya dalam syair Arab. Misalnya seperti gurindam. Gurindam itu cikal bakalnya adalah hazaj. Hazaj ini hazaj pakai J ya, hazaj bukan hazard. Hazaj ini pakai
5 suku kata. Jadi kayak kemarin 5 suku kata. Dan di tengah suku kata, di tengah dalam satu baris, satu bait, 2 baris, 4 rima. Rimanya 4 itu, bukan cuma 2. Jadi kalau di situ rimanya 2, akhir belakang enggak. Di situ ada rima tengahnya. Dari di gurindam saya ada rima tengah. Mungkin bisa dibacakan satu saja Mas, saya coba yang apa? Ada enggak yang saya pinjam ini, saya di sini. Ya, saya contohkan gurindam air. Air adalah, ini kan 5. Air adalah amarta hayat, mari rawatlah. Jadi ada rima tengahnya. Gitu. Jadi maklumat. Untuk gersang mengeluh tak ada air, musim tengkujuh jadi luh juh gitu. Jadi bukan cuma rima akhir, ada rima tengah. Makanya agak susah memang bikin gurindam seperti ini. Saya mencoba menggunakan konsep gurindam seperti yang digunakan gurindam 12 Raja Ali Haji, dengan mencoba menggunakan kedisiplinan baru supaya lebih mirip dengan hazaj tadi. Jadi hazaj itu mutafailun, 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 mutafailun gitu ya. Itu kayak lagu-lagu Melayu rata-rata begitu. Hidup manusia penuh ironi, kurang berdoa lebih dicari. Mirip-mirip gitulah kira-kira. Jadi dengan konsep bunyi seperti ini maka bisa didendangkan. Yang dengan demikian kita mungkin bisa lebih mudah mempopulerkannya. Itu alasan saya Mas. Terima kasih. Oke, bagaimana Mas Royan? Apakah sudah terjawab? Kita beri aplaus yang meriah sekali lagi. Oke, tadi sudah ada pertanyaan dari Mas Royan yang tertuju kepada Kiai Faizi. Mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya kepada sang pengulas kita. Apa ada? Oke, ada. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak dan Mas yang sudah memberikan waktu kepada saya, dan juga terima kasih kepada Ki Faizi yang sudah menciptakan karya yang sangat luar biasa dan sangat menarik untuk diulas, dikupas. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya dan juga sekaligus bertanya. Kebetulan kan saya kan merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Jember di Jember. Jadi sekarang itu iklim di Jember itu lagi tinggi-tingginya, sering hujan, dan sekarang itu di mana di kos saya itu sedang banjir, dan itu dengan masalah tersebut kita pasti mikirnya tidak terlepas dari sampah. Jadi dimanapun adanya banjir itu kita pasti mikirnya dari sampah, dan izin untuk melanjutkan, dan kita sebagai generasi Z yang kita pikir, dan bahkan saya juga mikir sendiri, kita itu sebagai generasi yang ingin serba instan, bahkan dengan serba instannya tersebut kita membuang sampah juga instan. Jadi di mana saja kita menganggap sampah ini adalah hal yang sepele. Dengan begitu banyaknya sampah-sampah yang dibuang berserakan yang akan mengakibatkan adanya sampah yang bisa menyumbatkan aliran air, aliran sungai, dan mengakibatkan banjir. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana awal pijakan kita, apa first impression kita supaya
kita itu generasi Z itu mikir ini loh, hal yang sepele sangat berdampak besar, berdampak buruk apabila kita itu dibiarkan secara terus-menerus. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua itu saya sedikit bercerita, saya itu pernah mengikuti lomba KTI, karya tulis ilmiah atau esai. Itu kan kakak tadi juga sedikit menyinggung tentang kita itu ingin kerja cerdas, ingin kerja yang serba instan. Dan di sini saya juga nggak tahu mengapa, otomatis saya menerapkan hal tersebut juga. Jadi saat saya membuat esai tersebut, saya itu kan bingung mikir ini kalimat pembukanya dengan apa, paragraf pembukanya ini isinya tentang apa. Oleh karena itu saya tuh membuka ChatGPT untuk membuka isi pola pikir apa yang akan nanti dibahas gitu. Tapi saya dengan ChatGPT tersebut itu saya tuh mendapat gambaran bagaimana isi dari esai tersebut, dan dengan hal tersebut juga terbantu juga sampai saya itu masuk final. Dengan tersebut juga masih nanya ke ChatGPT juga bagaimana nanti pertanyaannya, bagaimana nanti juri itu bertanya kepada saya. Jadi di sini yang saya ingin tanyakan adalah mengapa kita itu tidak bisa terlepas dari teknologi? Kenapa kita itu terlalu tafakur kepada teknologi? Kenapa kita tidak introspeksi diri? Kita itu adalah sebagai orang yang harus bekerja keras dengan kemampuan kita sendiri. Kenapa kita harus bergantung kepada teknologi? Dan karena pola pikir tersebutlah juga yang akan nantinya merusak kepada lingkungan. Begitu. Terima kasih, itu saja. Dua pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa langsung dijawab ya Mas. Baik, pertanyaan pertama, kalau tidak salah, gimana sih cara mengurangi supaya kita tidak memproduksi sampah, karena di kos saya, kata masnya, sudah terjadi banjir gitu kan. Masnya tadi yang kuliah di Universitas Negeri Jember bisa join Pandawara Group ya. Nah, bisa join Pandawara Group, terus atau di apa, Mahapala ya, apa itu, di universitas itu kan pasti ada tuh pecinta-pecinta lingkungan. Nah, bisa itu digunakan itu. Jadi, ayo ke kos, got mampet misalnya. Nah, itu bisa digunakan, atau join Pandawara. Pandawara kan udah go internasional ya. Itu. Terus yang kedua, oh ya, kita tidak bisa terlepas dari teknologi, tentu saja. Kita tidak bisa terlepas dari teknologi. Kalau kita kuliah, misalnya, kita tidak bisa terlepas dari ChatGPT, dari Gemini AI, tidak bisa. Enggak, Kak Royan juga menggunakan AI, Gemini AI, untuk membuat foto potret menjadi landscape kemarin. Tidak bisa, katakanlah tidak bisa, karena kita butuh itu, cuman jangan tergantung ke hal tersebut. Misalnya membuat latar belakang, tolong buatkan latar belakang skripsi saya misalnya. Ya jangan seperti itu, itu AI murni itu, similaritasnya full 100%. Ya, jangan seperti itu. Yang bisa kita gunakan adalah cari referensi melalui buku bacaan supaya kita terstimulus juga pikiran kita. Lalu kita minta bantuan AI dikit-dikit. Misalnya untuk parafrase misalnya, seperti itu. Tapi kita tidak bisa menawikan itu. Artinya kalau kita 100% pakai AI, ya itu salah. Kode etik mahasiswa ya. Salah, itu salah. Kalau dosen kalian pintar, kalian bisa dinilai kalian E, D atau C udah beruntung itu.
hati-hati menggunakan itu. Tapi kita tidak bisa meninggalkan itu. Jadi kita berusaha cari sendiri melalui referensi, melalui buku, melalui jurnal barangkali. Kumpulkan sebanyak-banyaknya, kita ketik sendiri, kita olah sendiri, kemudian kita parafrase ke ChatGPT boleh, ke Gemini AI boleh. Kalau kita murni pakai AI, ya otak kita mau dibuat apa gitu kan. Nah, usahakan dari sekarang baca yang rajin, banyak baca yang rajin, saya pikir kemudian minta bantuan AI, tapi jangan 100% AI. Tugas kita adalah membuat prompt yang bagus. Jadi menggunakan AI itu tidak semena-mena, itu tergantung promptnya. Biasanya orang-orang teknologi pendidikan paham itu. Yang kuliah teknologi pendidikan paham prompt, cara menggunakan Gemini AI, cara menggunakan ChatGPT. Itu sesuai dengan algoritma kita ternyata. Saya pernah menerima mata kuliah itu, orang dari teknologi pendidikan, ternyata ada prompt-promptnya. Jadi ketika kita menyuruh, usahakan detail gitu kan. Oh, saya seorang peneliti, mau meneliti ini misalkan. Harus sesuai prompt. Jadi ChatGPT atau Gemini AI itu bisa mendalam. Kalau promptnya nggak bagus, ya akhirnya melebar. ChatGPT kita bakalan bodoh. Karena sering diasah juga. Harus sering diasah juga, seperti itu. Jadi kesimpulannya, jujur kita tidak bisa terlepas dari AI, cuma kita bisa memfilter. Gunakan dulu akal pikiran kita, lalu lari ke AI, seperti itu. Mungkin itu sih, ada tambahan dari yang lain mungkin. Berpola ya kalau hasil AI, ada polanya. Haram bagi Royan Julian. Oke, itu teman-teman pendapat dari Kak Royan Julian. Jadi parafrase aja terlarang bagi beliau. Ya, semoga bermanfaat lah. Bagaimana Pak, ada tanggapan atau sudah cukup Mas? Oke, tadi belum perkenalan ya, lupa. Oke, tadi ini dari kaum Adam, mungkin dari kaum Hawa ingin bertanya. Mungkin yang di luar, Mas, Mbak, apa ingin bertanya di sini? Enggak. Oke, kembali ke puisi lagi ya. Saya juga pengen nanya nih Mas. Saya sebenarnya suka puisi. Dan sebelumnya mohon maaf kalau saya sedikit kaku jadi moderator ya, karena saya tidak terbiasa menjadi moderator di sesi ulas buku. Biasanya saya seminar yang resmi gitu, jadi saya agak kaku. Oke, saya suka puisi, bahkan dari SD saya ikut lomba puisi. Yang saya tahu dulu ya, oh ya puisi ya baca aja gitu. Terus ekspresinya harus ngena gitu sama apa yang dibaca gitu. Terus setelah mendalami, oh ternyata puisi ini juga nyampein sesuatu loh gitu. Ada makna loh di balik ini semua gitu. Nah, dari buku yang ditulis oleh Kiai Faizi ini ya punya gaya penulisan tersendiri, bahkan beliau tadi sudah menjelaskan gurindam yang beliau tulis itu punya nada sendiri tadi. Ya, dan juga sangat sulit katanya ya penulisan gurindam yang seperti tadi. Nah, menurut Mas Fahrus nih, gaya penulisan puitis seperti ini apakah efektif untuk menyadarkan kita tentang pentingnya kita menjaga lingkungan?
ataukah lebih efektif karya tulisan ilmiah atau ketika kita mendengar berita-berita saja, seperti itu. Mungkin bisa Mas Fahrus tanggapi ya. Jadi saya pengen tahu gitu, dari gaya penulisan Kiai Faizi ini sangat menarik. Saya juga sudah baca beberapa puisinya dan saya juga sangat tertarik dengan judulnya. Di sini ada Hutan, Puisi dan Kedamaian. Saya suka yang di bagian itu juga, Mas. Jadi menurut Mas Fahrus nih, apakah gaya puitis ini bisa menyadarkan kita masyarakat untuk lebih sadar tentang pentingnya kita menjaga lingkungan, atau lebih efektif karya tulisan ilmiah seperti itu? Dipersilakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bagi saya fungsi karya sastra itu selain mendidik juga menyenangkan. Apa kata ilmiahnya? Dulce et utile ya, itu masih ingat saya. Mendidik dan menyenangkan. Nah, itu fungsi karya sastra bagi saya. Jadi karya sastra itu ketika dibacakan menimbulkan perasaan senang. Nah, beda ketika halnya kita membaca jurnal misalnya. Nah, ketika kita membaca jurnal selain bahasanya kaku, juga tidak ada estetika bahasanya. Jadi katanya Kak Ryan tadi, bahasanya cenderung berpola. Nah itu, ketika kita baca puisi, maka kita bisa mengeksplor. Kadangkala ketika kita baca puisi, antara satu kata ke kata yang lainnya itu tidak nyambung. Nah katakanlah saya pernah baca puisinya Ahda Imran misalnya, Penunggang Kuda Negeri Malam kalau nggak salah ya. Nah itu tidak bisa diartikan itu. Tapi hanya bisa dinikmati, tidak bisa diartikan, tapi bisa dinikmati. Nah, lebih efektif mana ketika kita membaca untuk menyadarkan kita semua supaya pentingnya kesadaran ekologi, membaca jurnal, membaca karya sastra, atau mendengarkan video, tergantung orangnya menurut saya. Kalau kita membaca ya membaca, kalau kita pendengar ya kita mendengarkan. Seperti itu. Ketika kita suka karya sastra, tapi menurut saya untuk konteks anak kecil atau murid, usahakan lebih bagus dibacakan karya-karya sastra. Karena kan selain mendidik juga menyenangkan, seperti itu. Itu sih. Kalau untuk akademisi, dosen misalnya, itu kan bacaannya selain yang baca tentu saja, yang tidak baca kan banyak juga. Baca jurnal juga boleh karena penelitian juga, asal jurnal-jurnal yang bagus, ya kan, silakan saja. Cuman diimbangi juga dengan karya sastra. Bagi saya, bagi yang tidak suka jurnal penelitian ya tidak apa-apa, nggak usah baca itu, baca karya sastra saja, seperti itu. Tapi bagi saya tidak ada jeleknya baca. Asal kita banyak baca, pengetahuan kita makin banyak. Entah itu karya sastra, entah itu jurnal, entah itu apa. Yang salah itu kalau tidak membaca. Itu aja. Itu sih. Tapi untuk kalau konteksnya anak kecil atau murid, lebih baik karya sastra saja. Begitu saya pikir. Oke baik, terima kasih jawaban yang sangat memuaskan ya. Mungkin teman-teman yang hadir di sini ingin menanggapi jawaban dari Mas Fahrus tadi, atau ingin bertanya, atau sekedar ngobrol-ngobrol lagi nih. Ada nggak? Ada atau enggak nih? Oke, silakan Kak Ihwan ya. Dipersilakan. Cek. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini pertanyaan yang bisa dijawab oleh penyair atau penulisnya langsung. Cuman saya ingin ada jawaban sebagai perspektif pembaca seperti itu, Mas. Karena ketika perspektif pembaca artinya buku ini memang value-nya bagus gitu dan membuat orang ingin membaca. Sebuah pertanyaan sederhana di saat orang lain menggunakan ikhtiar yang lain atau jalan lain dengan teori-teori ekologi seperti ini, misalkan
ada daur ulang dari sampah plastik yang sudah terlanjur digunakan. Kemudian ada ikhtiar lain pula seperti Pandawara yang langsung membersihkan langsung di sungai-sungainya untuk keselamatan alam. Dan ada pula yang lainnya orang-orang membuat alternatif supaya digunakan orang lain seperti sedotan kertas, tas dari kertas untuk mengganti trash bag atau plastik itu, kemudian sedotan dari besi dan alternatif-alternatif yang lain seperti tumbler dan yang lainnya itu kan sudah ada dari lama, Mas. Cuman yang ingin saya tanyakan adalah kenapa penulis atau penyair dari buku ini lebih terfokus pada tindakan seperti pencegahan yang sudah dijelaskan tadi? Karena jujur saya masih belum baca bukunya dan saya hanya menyimak dari penjelasan Mas Farus di awal tadi. Kenapa fokus pada pencegahan seperti ini atau tindakan yang seperti itu yang dibahas, dan bahkan kalau memang ini nggak penting nggak mungkin sampai jadi buku menurut saya. Kenapa tidak alternatif atau jalan yang lain atau ikhtiar yang lain seperti membuat apa istilahnya seperti recycle atau mendaur ulang dan segala macamnya? Kenapa jalan seperti ini yang justru menjadi bahasan dan bahkan sampai menjadi sebuah buku? Saya penasaran di situnya. Kenapa tidak yang lain? Nah, seperti itu mungkin, Mas. Terima kasih. Oke, saya persilakan untuk langsung menjawab pertanyaannya dari Kak Ikhwan itu. Baik, bagi saya dulu puisi yang bagus itu adalah yang mampu memuaskan hasrat estetika bahasa saya. Tapi lama-kelamaan hal itu luntur. Bagi saya puisi-puisi yang mampu membuat saya ini bagus nih. Ini puisi tentang apa saja dan biasanya tema-temanya tentang cinta. Waduh gitu kan. Nah, lambat laun stigma itu mulai runtuh. Bagi saya, ketika saya membaca berbagai macam bentuk puisi, ternyata yang sering menang lomba misalnya di DKJ yang menjual isu juga ternyata. Jadi isu-isu lingkungan itu sangat laku sekarang. Ya, kita menyandingkan lagi-lagi karya Kiai Faizi misalnya sama karyanya Kak Royan misalnya yang menang Dewan Kesenian Jakarta misalnya, Corpus Ovarium misalnya. Kalau tidak menjual timur nggak bakal menang itu. Karena beliau menjual timur di Corpus Ovarium, menjual timur itu kan sangat jarang digarap. Makanya menang. Kalau garap tentang Madura nggak mungkin menang. Bukan gak mungkin menang, kesempatannya sedikit. Karena menjual timur jarang digarap isu-isunya, makanya menang bagi saya. Ya, katanya Prof. Joko, Godi Usnat itu dia tinggal di pedalaman Papua, yang sinyal aja susah. Untuk sampai ke rumahnya itu butuh berhari-hari. Tapi kenapa dia menang DKJ kalau nggak salah juara 3 ya Kak? Juara berapa? Atau harapan ya. Naskah pilihan juri. Padahal Godi Usnat itu tinggal di pedalaman Papua karena dia menjual Papuanya. Menjual isu. Bukan hanya indah secara estetika bahasanya tapi menjual isu. Bagi saya itu. Nah, kenapa pertanyaan tadi, kenapa Kiai Faizi temanya tentang lingkungan? Karena bagi saya lingkungan itu selalu dinamis. Artinya alam selalu tersedia, manusia selalu lahir, manusia ada yang mati, ada yang lahir. Sehingga manusia itu juga dinamis. Kita butuh terhadap alam tersedia, maka kita butuh terhadap alam, kita terus mengeruk alam. Makanya puisi-puisi terkait ekospiritualisme itu akan tetap laku. Karena isu-isu lingkungan sampai hari ini masih laku di pasaran. Artinya karya sastra prosa, karya sastra puisi, drama dan lain sebagainya masih ada pembacanya.
isunya masih segar, sehingga garapan tentang itu boleh digarap. Tinggal objeknya tetap tentang isu lingkungan, tapi daerahnya berbeda. Misalnya ketika kita mengangkat isu tentang ekologi di Jawa Tengah misalnya, itu bukan hal yang baru, itu udah lama. Tapi ketika kita bergeser ke timur, maka menjadi wah. Apalagi penulisnya perempuan misalnya. Perempuan ngangkat isu ekologi, laku ini pasti. Nah itu, jadi perempuan dan alam itu menjadi satu kesatuan. Bagi saya itu, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Kiai Faizi ya, selaku penulisnya. Itu perspektif saya pribadi, tentu saja. Begitu, terima kasih. Baik, mungkin tadi dari Mas Faru sudah menyampaikan ya jawaban yang atas pertanyaan yang diajukan. Mungkin Kiai Faizi ingin menanggapi pertanyaan yang sudah ada. Pertanyaannya tadi, mengapa ya Kiai Faizi ini menggunakan ikhtiar untuk menjaga lingkungan kita dengan cara menulis puisi? Intinya seperti itu ya. Jadi mungkin jika berkenan dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih atas apresiasinya. Sebetulnya pertanyaan itu bukan sekedar kenapa kok nulis puisi. Saya kira dia sedang menanyakan kenapa kok perspektif saya, perspektif yang modelnya itu mencegah. Bukan bentuk apa ya, seperti kerja-kerja yang langsung gitu. Saya menganggap begini, bahwa orang yang membaca puisi pasti bukan orang yang sedang tergesa-gesa. Pasti bukan orang yang butuh informasi untuk segera diketahui, ditulis. Orang yang sedang ingin tahu apa yang sedang viral, pasti bukan itu. Orang yang membaca puisi pasti orang yang sedang mencermati sesuatu perlahan-lahan. Yang sedang membaca teks yang besar dalam narasi yang pendek dan kecil. Pasti seperti itu. Karena dia sudah tahu dari awal bahwa puisi itu adalah Cek. Cek, 1, 2. Cek 1, cek. Cek. orang yang menulis puisi itu dan orang yang membacanya pasti punya kesepahaman bahwa yang nulis membuat saripati dari pemikiran yang panjang dengan bahasa yang sangat pendek. Jadi kalau dalam gambaran saya, menulis sebanyak-banyaknya kemudian membuang sebanyak-banyaknya, yang tersisa itulah puisi. Dan begitu juga para pembaca puisi bukanlah orang yang tergesa-gesa. Karena dia kalau ingin tergesa-gesa, dia pasti buka Gemini atau ChatGPT atau baca koran atau buka TikTok gitu loh untuk mengetahui informasi-informasi terkini. Sebab itulah maka saya kemudian berkesimpulan, orang yang membaca puisi ini pasti sedang mencari sesuatu yang perlu ditimbangkan, dipertimbangkan lebih dalam, lebih lama, lebih subtil, nah gitu loh. Sebab itulah maka gagasan saya sebaiknya ditulis pakai puisi saja. Kenapa? Karena yang ngurus sampah di rumah sudah ada, yang ngurus untuk ini sudah ada, yang bikin ini sudah ada, yang bikin daur ulang sudah ada. Jadi saya mencoba cari cara bagaimana gagasan ini, gagasan cara melihat atau point of view ini ditulis dalam bentuk puisi. Contohnya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Farus itu begini. Ketika orang menulis jangan sembarangan membuang sampah, kita mencoba ngajak orang agar jangan sembarangan membuat sampah. Kalau membuang sampah seperti kata Anda, jadi ketika sampah dibuang ke tempat sampah, ya tetap jadi sampah di situ. Cuma bedanya kelihatan menjadi nggak kelihatan. Cuma itu aja bedanya.
Bahkan sampai 100 tahun lagi akan tetap menjadi seperti itu. Kalau tidak membuat, ya tidak ada sampah. Nah, puisi saya itu mencoba berpijak di sini, di pemikiran seperti ini. Kenapa ada orang nanam pohon yang sebetulnya dia tidak akan pernah melihat pohon itu. Udah usia 60 tahun masih nanam pohon. Apa gunanya bagi dia? Kan enggak. Gitu loh contohnya. Jadi sesuatu yang mungkin tidak berdampak langsung seperti itulah. Menulis puisi itu ibarat orang yang nanam pohon, yang mungkin dia tidak akan pernah merasakan buahnya. Kenapa? Karena kalau ingin merasakan langsung buahnya, tentu dia pesan tahu bakso. Mungkin nunggunya cuma 5 menit kan? 5 menit langsung dapat. Gitu loh. Itu aja. Gambarannya seperti itulah. Jadi kalau kita kerja mulung itu sama dengan kayak pesen tahu bakso. Tapi kalau kita nulis puisi itu sama dengan bikin balada ini. Jadi lama dulu ya, capek dulu baru nanti bisa digunakan lebih banyak. Begitu Mas kira-kira gambaran saya. Sedikit lagi, ada juga puisi-puisi yang mungkin ini berbeda dengan pandangan orang lain, karena saya orientasinya orientasi didaktis. Jadi sama kayak gurindam itu. Pasti harus ada, terutama di puisi ini, di buku ini, ngajak ini, ngajak itu, ngajak apa kayak meskipun tidak langsung gitu ya, tidak langsung. Jadi makanya kalau dikatakan ada beberapa pendapat yang saya baca di komen-komen itu seperti tidak menemukan kesulitan di puisi ini, kayak baca esai aja gitu. Karena targetnya memang begitu. Soalnya apa? Kita ini diajak berpikir ruwet nggak mau, diajak pikir gampang cepat lupa. Makanya nanggung ini. Sedikit ruwet, sedikit gampang gitu. Terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah untuk Kiai Faizi dan juga kepada Mas Fahrus yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Oke teman-teman, untuk mengefisien waktu, saya buka satu pertanyaan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya. Wow, 2 ya. Oke, 2 gak apa-apa. Oke, dari siapa dulu nih? Dari yang mana dulu? Mas Afan. Oke, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya untuk saya berpendapat ya, sebenarnya bukan menanyakan. Saya ingin memberikan perspektif saya terhadap bacaan saya di judul yang Bumi Senjakala. Nah, dibuka di kalimat pertama itu udah membuat saya masuk lah kata-katanya nih. Kalimat kiamat sudah dekat, yang alim mengkhianati ilmu, yang awam semau-mau, nyata dan jalat itulah alamat. Nah, saya jadi ingat ketika kemarin pulang dari Surabaya, saya kena macet di sebelum Suramadu dan itu ada haul. Nah, itu bagi saya kan anggaplah orang yang religius dan berilmu ya. Tapi minusnya setelah mereka meninggalkan tempatnya, itu juga meninggalkan sampah. Nah, itu sayang sekali. Wah, itu sepanjang jalan saya melihat sampah berserakan dan saya juga bertanya, kok bisa ya? Kenapa orang kita itu meninggalkan sampah secara segampang itu gitu. Bisa dikatakan ketika kita kasih hukuman, ini ada peran juga dari pemerintah, misalnya kasih hukuman itu juga nggak berlaku bagi mereka ya. Aku pernah lihat juga lewat di jembatan ada jangan buang sampah di sini rawan banjir, hukuman undang-undang bla 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 gitu. Itu tetap buang sampah. Tapi ada yang lebih menarik juga, orang itu lebih takut malah. Jangan buang sampah di sini takut kesurupan, malah sampahnya lebih dikit gitu. Sebenarnya orang Indonesia kan agak ini ya, nggak takut hukum, tapi takut kesurupan mungkin dan lain sebagainya. Mereka itu pikirannya masih agak ini ya. Kata Tan Malaka juga seperti itu orang-orang Indonesia gitu. Dan peran dari pemerintah juga penting bagi saya untuk ini, karena orang yang berilmu itu harus merealisasikan ilmu yang mereka punya gitu, agar masyarakat itu diedukasi untuk tidak mudah membuang sampah sembarangan. Dan ini juga menjadi pelajaran ketika saya di Singosari kemarin ada
budaya yang sangat bagus sekali dan itu masih kental sekali, Mas. Jadi selain peran pemerintah, peran masyarakat sekitar untuk membudayakan agar menjadi habit bagi masyarakat untuk tidak mudah buang sampah sembarangan. Salah satunya itu tadi ada kayak mitos-mitos zaman dulu itu kan jangan apa tadi yang Mas Fahrus itu kasih contoh itu jangan ke pohon malam-malam takut ikutin hantu dan lain sebagainya gitu kan ya. Itu kan juga punya ini ya sebenarnya ada pesan yang disampaikan sebenarnya ketika malam-malam ke pohon itu gak bagus katanya, bukan mengeluarkan CO2 ya gitu kira-kira. Jadi udah gak bagus di pohon di malam hari itu gak bagus, jadi disuruh jangan dekat-dekat pohon dan lain sebagainya. Jadi peran budaya di masyarakat itu juga penting, mungkin bisa pemerintah membuat aturan yang sehingga masyarakat itu membudayakan hal yang terus menerus gitu. Jadi dari anak kecil itu udah terbiasa itu dari anak kecil. Jadi peran pemerintah, kebudayaan dan juga pendidikan terutama jadi memang harus diedukasi gitu. Jadi kayak tadi misalnya ada yang kata Kak Fahrus itu untuk nggak buang sampah sembarangan itu mencegah membuang sampah. Nah itu cara merealisasikannya itu gimana gitu selain diedukasi gitu kan itu. Jadi menurut saya memang penting untuk adanya edukasi bersama atau budaya yang menjadi habit gitu. Jadi udah memang dari kecil udah kita biasa gitu kalau misalnya dijadikan suatu budaya yang penting gitu. Jadi di Singosari itu juga ada yang namanya saling bersih-bersih setiap bulannya dan lain sebagainya. Itu jadi habitnya mereka, secara tidak langsung mereka akan sadar sendiri pada umumnya, pada selanjutnya gitu kan. Itu kira-kira perspektif saya dalam judul yang tadi itu. Terima kasih. Mungkin lanjut ke Mas Zainal ya, karena nggak ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Mungkin agak berkaitan ya sama Afan tadi ketika Fahrus bilang bahwa mitos ini harus dipelihara gitu dan itu bagus gitu buat masyarakat. Dan kupikir tapi gitu ya, ada tapinya. Tapi nggak semuanya gitu, nggak semua mitos bisa diterapkan gitu di dalam kehidupan kita gitu. Kadang mitos-mitos ini gitu lenyap sama ketamakan gitu ya, ketamakan kita sendiri ya, ketamakan kita sendiri yang mungkin tidak kita sadari seperti itu. Atau hal kecil yang kita lakukan dapat merusak gitu, merusak lingkungan ternyata gitu. Kemudian ketamakan itu kadang juga memakai mitos gitu ya, juga memakai mitos yang namanya modernitas gitu. Mereka punya siasat, punya banyak siasat untuk melenyapkan mitos ini tadi gitu. Ketika orang melarang pohon ini supaya tidak dirobohkan gitu, tapi modernitas punya mitos gitu, punya orang dalam gitu. Kadang orang lokalnya sendiri yang membolehkan gitu. Kebanyakan kayak gitu. Aku pernah baca kemarin Wali Berandal Tanah Jawa gitu. Ternyata orang lokalnya juga berperan gitu untuk menebang pohon gitu di sana. Dan kupikir karena itu ya motifnya ekonomi tentu saja gitu ya. Kemudian tapi nggak tahu ya, itu ulah kapitalisme gitu mungkin ya. Anjay, berat. Kapitalisme kadang masuk di ruang ketidaksadaran kita ya. Ia menyerupai hal yang kita butuhkan, yang sehari-hari kita pakai gitu, sehari-hari yang kita lakukan gitu. Dan kita nggak bisa apa-apa gitu selain menjaga, menumbuhkan hal-hal yang hilang gitu. Hal-hal yang hilang yang semestinya itu perlu tumbuh di lingkungan gitu. Itu yang harus kita pertahankan sebagai manusia gitu. Karena kita nggak bisa apa-apa lagi gitu. Kita sudah kadung lahir di dunia dan menyaksikan kerusakan lingkungan ini gitu. Dan ya kita nggak bisa apa-apa sekali lagi. Seperti itu. Ya berdoa, sholat, beribadah dan berpahala gitu di dunia. Terima kasih.
Mungkin ada tanggapan dari dipersilakan, Bapak. Saya nanggapi langsung ya. Di rumah itu prakteknya begini. Dalam minggu terakhir ini, 1 minggu terakhir, saya sedang bikin program RR namanya Respect Respon. Itu disampaikan untuk siswa SLTA, Aliyah, SMK, MAT belum, SMK, MA, SMA. Jadi saya kasih judul Respect Respon. Itu sebetulnya begini. Jadi biar mereka itu tergoda, saya bilang acara ini adalah cara pegang mikrofon. Saya kasih judul gitu. Soalnya banyak orang nggak tahu cara pegang mikrofon. Jadi kayak gini nih, ini dikiranya bahwa karet ini biar mikrofonnya nggak menggelinding. Padahal enggak kan? Ini batasnya tangan di sini. Saya sering lihat pemain-pemain Banjari itu sering pegang mikrofonnya begini. Makanya cenderung feedback. Saya bilang gini, suaranya akan feedback. Mungkin ini suaranya akan nyaring tapi tidak jelas. Beda dengan ketika begini, suaranya tidak nyaring tapi lebih jelas. Nah, dari situ kemudian saya mencoba ngajak teman-teman di SLTA itu supaya lebih sering menggunakan nalar untuk menimbang, karena inilah yang paling jarang kita gunakan. Kenapa? Karena banyaknya arogansi dalam sekitar kita. Misalnya ya seperti buang sampah itu kan arogan, belok mendadak itu kan arogan, nginjak sandal Corsina yang harganya 200.000 itu kan arogan, yang nginjaknya swallow lagi gitu kan. Dimulai dari itu. Coba seandainya dia menimbang, seandainya aku punya sandal bata, terus sandalnya yang nginjak itu swallow, itu pun udah tipis, banyak tanahnya, kan sakit hati. Seandainya dia punya pertimbangan itu, dia tidak akan melakukan seperti ini. Nah, di rumah itu Mas, saya ingin sebetulnya ngajak beberapa orang, pengen ya, biar mereka lihat kalau kami sedang mengadakan haflatul imtihan. Kalau kami mengadakan haflatul imtihan, yang rangkaiannya itu 2 malam apa 3 malam ya, setiap momen, setiap penata acara itu bilang, mohon ya adik-adik jangan tinggalkan sampah di sini, jangan bawa sampah di sini. Itu diulang-ulang terus. Makanya di malam puncak yang dihadiri kurang lebih 12.000, sampah plastiknya hanya ada 2 kresek. Hanya ada 2 kresek dengan peserta 12.000. Itu bisa terjadi, kenapa? Karena MC-nya ngomong terus, tolong ya tadi di sini ini bersih, jangan gara-gara kalian datang ke sini terus kotor. Gak malu apa sama kucing, ya, gitu misalnya gitu. Itu MC-nya ngomong terus gitu, tiap hari, bukan tiap hari ya, setiap pergantian sesi dia ngomong terus. Akhirnya itu mungkin membekas dalam kepala orang yang hadir ke situ. Jadi meskipun bapak-bapak guru atau undangan pun jadi kewuh dia. Makanya terus acaranya juga dipersiapkan, tidak hanya seperti itu. Di pinggiran tempat itu disiapkan air galon dan gelas. Makanya tidak ada botol plastik bekas di situ. Begitu. Jadi dibikin acara seperti itu. Itu salah satu cara agar kita jangan buang sampah di sini ya, tapi nggak ada tempat sampahnya, atau disediakan makanan yang memang memungkinkan untuk menjadi sampah gitu. Itu teknisnya begitu. Di rumah itu sudah berlangsung kira-kira 5 tahun yang lalu yang seperti itu. Saya sebetulnya pengen ngajak wartawan atau siapa dah untuk meliput itu, tapi tidak sempat sih. Terakhir yang saya liput itu, saya foto, saya video, kira-kira hanya ada dua kantong plastik. Itu untuk peserta 12.000. Itu kan prestasi itu. Nah itu ya. Terus dan saya menggunakan banyak-banyak Mas. Jadi medianya bukan cuma puisi. Kalau sama teman-teman di sana di rumah ada namanya PSG, pemulung sampah gaul. Kan sampah itu kan kotor. Jadi biar derajatnya naik dikit tambah gaul, pemulung sampah gaul gitu. Yang ketiga ini saya sedang bikin lagu buat acara Koteka di tahun 2026 ini. Sudah ada 5 lagu. Ternyata festivalnya masih lama katanya Mas Royan. Mas Royan tempo hari bilang ke saya ngundang Pak Kiai buat tahun 2026. Dia bilangnya tahun 2025. Saya siap hadir Mas, tapi saya tidak sebagai narasumber. Saya sebagai penulis skenario saja. Sampean cari band, saya bikinkan lagunya, saya aransemen lagunya, silakan dibawakan. Dan lagunya sudah jadi 5 lagu, sementara acaranya masih tinggal 9 bulan lagi. Ini ya.
Ya, saya kasih bocorkan ya. Saya bocorkan salah satu judul lagunya Jak Dedung Kulakuh Beni Anan Jiher. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Afan, Mas Zainal dan juga Kiai Faizi ya. Mungkin ada tambahan nih sebelum ditutup dari Mas Fahrus. Oh, oke, sudah cukup ya. Kita sudah sampai waktunya ya teman-teman. Terima kasih atas antusiasnya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kiai Faizi yang sudah menyempatkan hadir di acara ulas buku pada malam hari ini. Tak lupa juga terima kasih kepada Sangkolan Bookstore yang sudah menjadi supporter yang men-support acara bedah buku atau majelis buku pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada Cafe Balada yang sudah menyediakan tempat yang sangat nyaman dan hangat untuk kita semua. Namun sebelum saya tutup, saya sempat buat sebuah, bukan puisi sih, kata-kata sih. Ini baru aja muncul. Jika kita sudah tak mampu bersua, izinkan kami menyajikan saja penghapus lara. Semoga semesta ikut turut serta pada setiap majelis buku yang terlaksana. Terima kasih. Kami ucapkan, saya juga mohon maaf. Atau mungkin sebelum ditutup ada sepatah dua patah dari Mas Fahrus atau pantun? Oh, gak bisa pantun. Oke, terima kasih teman-teman. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih juga Mas Fahrus. Makasih banyak. Oke, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.